Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Sebaik-baik Taubat adalah Taubatan Nasuha. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya baik Ustadz, sembari kita menunggu penelpon Ustadz, kita lanjut tadi tentang mungkin masalah COVID ini Ustadz ini. Seperti Ustadz ceritakan tadi tentang wabah taun dan selanjutnya. Tafadhol Ustadz. Baik. Jadi at-taun itu adalah wabah, tadi itu adalah orang sakit perut. Ya, diare Ustadz ya. Jadi kalau sekarang ini bahasanya diare ya. Diare. Diare. Makanya dalam banyak hadis itu Nabi waktu itu menyampaikan kalau sudah masuk maghrib, pintu harus ditutup rapat-rapat, jendela ditutup rapat, itu karena wabah itu. Ya, mungkin juga anak-anak disuruh masuk. Iya, termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak. Karena wabah itu datang ketika itu. Datang karena yang bawa itu kan biasa saja dengan jin bawa. Sementara jin itu dia berkeliaran pada dua waktu. Jin itu pertama ketika persis matahari terbenam. Terbenam masuk maghrib. Itu jin berkeliaran. Setan berkeliaran. Kemudian pada saat matahari terbit. Jadi ada waktu. Nah, tapi yang paling disampaikan Nabi itu ketika maghrib. Jadi harus cepat tutup pintu, tutup jendela, kemudian anak-anak semua. Suruh masuk Ustadz ya. Suruh masuk. Karena ini yang mudah kena. Tahun tadi ini. Tahun pada masa Nabi. Kemudian yang kedua tadi Al-Majzum, penyakit kusta. Itu cuma yang disebut dalam hadis. Tapi ini mewakili sekarang wabah yang ada macam-macam. Ya. Karena sebelumnya kan ada wabah apa namanya? Ada wabah flu unta. Ya, ada flu babi Ustaz ya. Macam-macam. Ya, Ustaz. Tapi itu semuanya artinya penyakit menular. Nah, supaya kita ini karena pandangan Islam itu sebenarnya tidak ada mati mendadak. Tidak ada mati mendadak. Jadi kalau ada orang meninggal tiba-tiba apapun penyebabnya, termasuk penyebabnya karena kena corona ini, COVID ini, ya, dia mati mendadak. Kenapa? Dia corona. Iya. Pandangan Islam tidak. Jadi orang yang meninggal itu apapun penyebabnya, kalau dia sudah mengakui semua kesalahannya kepada Allah, taubat, kemudian meninggal, dia tidak mati mendadak. Yang mati mendadak itu adalah orang yang tidak sempat bertobat kemudian meninggal. Itu mati mendadak namanya. Tidak sempat taubatan nasuha. Iya, itu mendadak ya. Iya. Jadi makanya harus taubatan nasuha kita. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang mati mendadak. Masih banyak dosa-dosa kita belum minta ampun kepada Allah, apalagi sama manusia ini banyak. Sekarang ini mudah sekali orang berdosa. Dengan lewat macam-macam media. Apalagi ada media sosial Ustaz. Iya, media sosial. Ya, ada media elektronik ya. Kita lewat gibah, lewat SMS, ya, lewat Facebook, ya, dan seterusnya. Kita gibah, kita caci maki orang. Mungkin kalau SMS banking enak Ustaz ya. Tapi kalau SMS gibah mungkin ini yang berbahaya Ustaz. Banyak SMS gibah banyak. Ya, kalau SMS banking ya. Banking itu ya bagus itu saja. Ya cuma SMS gibah ini yang mungkin sangat mempengaruhi. Ini yang berat ini. Jadi ini dikhawatirkan oleh Allah, orang nanti akan meninggal mati mendadak. Karena tidak sempat bertobat. Bagaimana caranya kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita kasih SMS gibah? SMS namimah. Macam-macam. Ada SMS. ada fitnah juga. Iya, ada fitnah. Jadi ada SMS fitnah, ada SMS gibah, ada SMS macam-macam. Susah. Nah, ini kalau kita meninggal terus tidak meminta maaf kepada orang itu, jelas mati mendadak namanya.
karena tidak sempat bertaubat, mengakui kesalahannya bukan kepada Allah, tapi kepada orang-orang yang pernah dikasih SMS tadi itu. SMS ghibah kah, SMS fitnah kah, ya, dan seterusnya. Nah, karena di masyarakat itu mereka berpendapat bahwa yang mati mendadak itu menurut medis orang-orang yang tidak sempat ditangani medis. Coba itu berkembang itu. Saya punya keluarga mati mendadak. Kenapa? Tidak sempat dibawa ke dokter. Padahal itu keliru. Biar berpuluh-puluh dokter yang tangani kita ketika kita meninggal, tapi masih banyak dosa-dosa kita belum diakui, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia, tetap mati mendadak. Biar banyak dokter yang tangani kita. Nah, apalagi sekarang ini dalam COVID ini kan gitu tadi. Jadi kita harus banyak bertobat, ya mengakui kesalahan. Tadi kan sumbernya, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa, selalu mau mengakui kesalahannya. Nah, mungkin orang bertanya lagi, kapan waktunya saya mengakui kesalahan kepada Allah? Kapan waktunya bertobat? Tentu jawabannya bahwa semua waktu baik untuk mengakui kesalahan. Tetapi Allah menunjukkan waktu dalam Al-Quran itu ialah waktu yang paling baik untuk mengakui kesalahan, yaitu namanya waktu sahur. Jadi menjelang subuh saja, iya. menjelang namanya subuh. Ya. Dalam Al-Quran itu banyak diulang-ulang oleh Allah, di antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahurlah paling baik yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan. Mana waktu sahur itu? Waktu sahur itu kan tidak dijelaskan oleh Nabi. Karena dalam hadis kan tidak ada jam. Tidak ada jam. Nabi hanya menyebut dalam hadis itu, waktu sahur itu kira-kira orang membaca ayat 30 ayat panjang sebelum subuh. 30 jadi ayat panjang. Jadi yang baca ini orang yang baru belajar baca Quran tentu. Ya, yang dia baca. Tahu? Karena kalau orang lancar kan cepat. Ya, agak cepat kalau lancar Ustaz ya. Jadi baca 30 ayat panjang sebelum subuh. Ya, kalau sekarang ini kan kita pakai jam, subuh kan 4:30. Ya, kira-kira jam 4. Jam 4. Jadi antara jam 4 dengan 4:30 itulah disebut dengan waktu sahur. Dan itulah waktu paling baik mengakui kesalahan kita. Nah, jadi waktu itu, sahur itu termasuk makan sahur. Jadi makan sahur yang paling baik itu ialah waktu sahur. Karena banyak orang makan sahur belum sahur. Iya. Iya, Ustaz. Dia makan sahur jam berapa? Dia makan sahur jam 2. Ya, itu kebiasaan orang tua dulu seperti itu, Ustaz. Jam 2. Jam 2 ya. Jam 2. Jadi itu jam 2 sudah bangun. Karena dulu kan orang pakai kayu. Jadi cepat bangun memasak. Tuh, lama. Ya. Nah, jadi ini saya juga sampaikan kepada remaja-remaja masjid ini, nanti dirubah ini makan sahur ini. Jadi jangan dibangunkan orang jam 2 makan sahur. Karena orang sekarang tidak masak lagi. Sudah kurang orang memasak. Sudah pakai apa itu? Pemanas ya? Pemanas. Magic jar ya. Iya, pemanas. Jadi serba praktis. Iya, pakai kompor gas sudah. Tidak pakai kayu lagi. Ya? Ya. Tapi ada berapa masjid jam 2 kesembunyi masjid. Orang terganggu tidur. Jadi bangunkan makan sahur. Nah, padahal kita ini mengganggu orang juga berdosa. Ya? Orang istirahat baru bangun tidur. Ya, larut malam baru sudah bertidur lagi masjid sahur baru jam 2. Jam 3 juga. Iya. Kalau saya ini memahami beberapa hadis itu, sahur memang bagus dimulai jam 4. Jika bangunkan orang itu mungkin 3:30. 3:30 persiapan. Persiapan.
kemudian jam 4 makan, kemudian habis makan, selesai, kemudian salat subuh. Salat subuh. Nabi begitu. Karena kalau orang makan sahur jam 2, Iya. jam 2, kemudian pergi tidur, bisa-bisa hilang subuhnya. Kan begitu? Iya. Nah, jadi Nabi sudah contohkan makan sahur yang baik itu. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah waktu mengakui bertaubat. Jadi semua waktu baik. Karena kalau kesalahan kepada Allah itu kan baik pada waktu itu kita akui kepadanya. Tapi kalau kesalahan kepada orang susah pada waktu sahur itu. Kalau kesalahan kita kepada orang susah waktu sahur Iya, minta maaf. Iya betul Ustaz, ya. Kamu gitu ya. Nah, jadi hanya mungkin yang paling baik untuk mengakui kesalahan kita kepada Allah pada waktu sahur. Tapi mengakui kesalahan kepada sama manusia kapan saja punya kesempatan sebelum kita ini dijemput oleh Allah. Ya, karena kalau orang sudah jangankan meninggal, sudah sakarat pun, itu artinya batas namanya bertaubat. Karena taubat ini ada batasnya. Jangan sampai ada yang memahami bahwa ini ya Allah menerima taubat, tapi kita bertaubat dulu, kemudian jangan lagi kita melakukan dosa itu. Karena kalau dalam Al-Quran itu kan Allah menjelaskan walaisatit taubatul ladina ya'maluna sayyi'at. Jadi bukanlah namanya taubat itu ketika orang berdosa. Idza hadara ahadahul maut, ketika dia sudah sakarat, qala inni tubtul an. Saya ini bertaubat. Saya ini bertobat. Allah tidak menerima itu. Jadi ada batasnya taubat itu. Ketika orang sakarat, Allah tidak menerima lagi taubatnya. Makanya Nabi tegaskan, innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yugargir. Jadi Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawanya digargirnya. Nah, digargirnya ini kan, gargir. Jadi gargir itu saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Mungkin tenggorokan Ustaz ya? Iya, bukan juga tenggorokan. Bukan juga tuh Ustaz. Kalau tenggorokan namanya khalqi. Khalqi. Iya. Jadi gargir itu hanya dijelaskan oleh Imam Nawawi. Gargir itu adalah lubang di bawah leher. Di leher ya, lubang. Iya. Lubang inilah disitulah berpisah roh dengan jasad. Dari siapapun orang meninggal berpisah roh dengan jasad di sini. Namanya gargir. Ini ada lubang sini. Nah, ini juga ulama tasawuf itu dia bahas salah satu ciri bahwa orang mau meninggal, tanda-tanda orang meninggal itu bila mana gargir tidak lubang lagi. Jadi harus diperiksa ini. Iya, jadi perlu pemeriksaan terus Iya, Ustaz, pemeriksaan ya? sini. Mungkin Jadi sempat kalau dilihat di tidak kaca. lubang, sudah rata, Iya. berarti tidak sampai lagi 40 hari hidup. Iya. Ya. Jadi itu namanya gargir. Jadi itulah pentingnya kita bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan kita. Iya. Baik Ustadz, ini perbincangan kita cukup menarik, tetapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pi kita, Kemana? ayolah nongkrong apa begitu. Ayolah, ada tempat baru tuh. Kafe baru. Iya ada. Nah, itu bisa main dulu dan. Duduk dulu. Apa? Baganti, tapi jangan kau lupa pakai masker ah. Apa kita ini jaga kesehatan, protokol ikut protokol, saling menjaga satu sama lain. Jangan kau lupa pakai masker nanti ya. Bisa tahu kamu. Cepat Milat, lama sekali kau. Ya sudah. Oke, Allahu Akbar. Buka
bukan masker itu. Batu tutup mulut. Oh, bukan itu masker wajah, saudara. Masker Oke, begini. Ini. Coba. Supaya kita saling menjaga satu sama lain. Ini untuk mencegah virus masuk di hidung dan mulutmu. Makanya pantau-pantau lah, saya tahu masker. Manusia itu punya tidak lulus dari kesalahan. Kenapa kau dan marah-marah Terlalu terus? banyak salahmu. Oh. Tangan melakukan banyak hal, seperti menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat memindahkan kuman penyakit ke dalam tubuh kita. Cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Ayo, jaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mimbar Agama Islam persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mimbar Agama Islam. Ya baik Ustadz, sebelum kita menerima penelpon, saya bertanya Ustadz tentang bagaimana cara kita ini Ustadz istiqomah terhadap taubatan nasuh kita. Kemudian kedua, ciri-ciri orang bertobat itu seperti apa Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Jadi ciri-ciri khususnya itu kan tidak ada, hanya ciri-ciri umum, namanya kriteria. Kriteria, iya. Ya, kriteria taubatan nasuha itu tadi kriterianya yang pertama dia harus berhenti. Nah, jadi berhenti total. Berhenti dari dosa itu. Berarti jangan diulangi Ustaz ya? Tidak boleh diulangi. Iya, itu. Yang kedua menyesal. Karena mungkin berhenti tapi tidak menyesal. Harus disesali. Menyesal. Dan yang tahu kan Allah tahu bahwa betul-betul itu. Namanya an-nadama. Menyesal. Menyesal atas dosa itu. Nah, yang ketiga al-iqrar. Dia ikrar, mengikrarkan bahwa saya tidak akan melakukan lagi dosa itu. Itu kriterianya. Di kriterianya jadi sebagai ciri-cirinya, kenapa tidak ada ciri-cirinya? Karena tidak ada surat SK dari Allah bahwa saya sudah terima taubatmu, tidak ada. Jadi susah ditahu di ciri-cirinya. Ya, karena tidak ada orang yang sudah diberikan SK oleh Allah. Umpamanya Ustaz Bambang ini SK-nya, dosanya sudah dihapus oleh Allah, kan tidak ada. Jadi istilahnya tidak ada print SK. Iya, tidak ada. Iya. Print SK. Iya, Ustaz. Jadi hanya nabi. Jadi hanya nabi-nabi yang disebut oleh Allah di bulan Muharram itu, ada berapa nabi itu yang diberikan SK-nya oleh Allah bahwa sudah ampun dosanya. Ya, seperti disebut dalam bulan Muharram itu, sejarah Asyura itu, ya, yang ada SK penghapusan dosanya, ya seperti Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dihapuskan dosanya, SK-nya di bulan Asyura itu, 10 Muharram ya. 10 Muharram. Karena Nabi Adam pernah berdosa, melakukan kesalahan, hanya makan buah khuldi. Iya. Ya. Allah ampuni. Kemudian 10 Muharram juga ada SK-nya turun, ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan pernah berbohong 1 kali. Ada SK-nya, diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh Ustaz. Iya, Nabi Nuh. Nabi Nuh kesalahannya adalah dia
meminta kepada Allah agar umat ini semua yang tidak semua dikena tsunami. Iya. Ya kan, berdoa kepada Allah agar bumi ini turun hujan dari langit, kemudian keluar air dari tanah, terjadilah tsunami. Itu kesalahannya. Allah ampuni dosanya. Nabi Nuh. Ya. Kemudian Nabi Musa juga. Nabi Musa kesalahannya pernah membunuh umatnya satu orang. Dan semua nabi-nabi pernah ada kesalahannya. Disebut. Kecuali Nabi yang tidak disebut apa kesalahannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena namanya ma'asum. Ma'asum itu artinya Allah sendiri yang menjaga Nabi Muhammad tidak melakukan dosa. Jadi terbebas dari kesalahan. Iya, terbebas dari kesalahan. Iya. Tetapi Nabi terbebas dari kesalahan, tapi anehnya dalam hadis itu, Nabi setiap hari dia bertobat, mengakui kesalahannya kepada Allah. Ada hadis yang dua macam itu. Ada hadis oleh Abu Hurairah, Imam Bukhari, menyatakan Nabi itu bertaubat setiap hari minimal 70 kali. Itu hadis Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dalam At-Tirmizi, Nabi 100 kali. Masya Allah. Iya, coba. Luar biasa Ustaz, Iya. berarti Nabi Padahal kita. Nabi kita ini tidak ada dosanya. Tiap hari bertaubat, mengakui kesalahan kepada Allah. Kita ini hamba umatnya ini, hari-hari melakukan dosa, mungkin istighfarnya kurang atau mungkin tidak ada. Kurang zikir, kurang wirid ya. Kurang zikir Ustaz, ya. Ya zikir, istighfar itu kan zikir. Iya. Ya. Coba. Jadi itulah taubat itu tidak ada ciri-ciri khususnya. Hanya kriterianya saja. Makanya Allah hanya selalu menyatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Jadi akuilah kesalahannya kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Karena ada taubat yang tidak benar. Itu tadi yang tidak benar itu, hari ini mengaku, besok Ya, kerjakan diulang. lagi kan. Kerjakan begitu. lagi Ustaz. Nah, Ya. itu namanya tidak benar. Iya, jadi tidak nasuha namanya. Saya kira itu yang jadi ciri-ciri namanya taubatan nasuha. Iya. Kemudian Ustaz, saya mungkin bertanya sedikit ini tentang fenomena anak milenial ini. Seperti apa mengajak mereka supaya mereka, kan kadang-kadang mereka mengatakan, tunggu saya nanti sudah tua baru bertaubat. Ini saya kan masih muda. Ya, jadi seperti apa Ustaz menghadapi anak-anak seperti ini untuk mereka cepat bertaubat Ustaz? Ya. Kemudian, tapi ini bukan hadis ya. Iya. Bukan hadis. Ini Al-Hukama. Ya. Al-Hukama menyatakan semua manusia wajib bertobat. Tetapi yang paling wajib bertobat itu adalah para pemuda. Mengapa? Sebab tidak ada orang yang tidak punya masa muda. Ya? Dan itu akan ditanya nanti. Akan ditanya kita nanti kan Allah akan menanya nanti kan 4 pertanyaan. Pertama kan pertanyaannya Allah akan tanya kita tentang usia kita. Berapa usianya Ustaz Bambang, pamannya? Iya. Tanya, berapa usianya? Ya, sekarang saya ini Ustaz sudah 34 ini Ustaz. 34. Iya. Jadi nanti usia sekarang kan ditanya 34. Iya. Dah? Ya. Apakah umur 34 itu semuanya digunakan untuk ibadah kepada Allah? Kan pertanyaan seperti itu toh? Nah, gitu. Tentu akan susah jawabnya. Ya. Kedua ditanya, ini pemuda. Ya. Jadi ditanya orang tentang umurnya, di mana dia gunakan umurnya. Ditanya yang kedua, usia muda. Di mana dihambur-hamburkan usia mudanya. Kan sekarang ini banyak orang hambur-hamburkan usia mudanya. Iya Ustaz. Ya kan begitu. Artinya hambur-hambur itu sesuatu perbuatan yang tidak bermanfaat. Kan begitu. Ya, apalagi kalau dalam maksiat. Jadi ada orang usia mudanya habis dalam maksiat, narkoba, zina, judi, dan seterusnya. Nah itu umur habis. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang semua akan ditanya tentang hartanya. Di mana dia peroleh hartanya itu.
kemudian dibelanjakan kemana hartanya itu? Semua orang ditanya. Dari tidak satu pun manusia nanti akan lepas dari pertanyaan itu. Yang keempat pertanyaannya adalah tentang ilmunya. Di mana dia gunakan. Karena begitu banyak orang punya berilmu, tapi ilmunya digunakan untuk menipu saudara-saudaranya. Ya. Nah, sehingga kita punya generasi sekarang ini namanya Syababul Yawm, ya. Bahasa Arabnya kan Syababul Yawm. Iya, Ustaz. Iya. Jadi milenial sekarang. Milenial, jadi ya. anak muda sekarang ini, ya, sebenarnya mereka tidak paham itu. Tidak paham tentang usia muda itu akan ditanya semuanya oleh Allah. Jadi usia muda memang usia yang paling indah. Ya, indah. Kenapa indah? Karena semuanya masih kuat semua. Jadi bisa kuat berbuat kebaikan, bisa juga kuat melakukan dosa. Kayak begitu. Nah, jadi disinilah pentingnya namanya pendidikan. Jadi harus ada pendidikan. Karena pendidikan ini ada tingkat-tingkatnya. Dan pendidikan paling berat itu adalah pendidikan ketika itu sudah syabab, pemuda. Pemuda itu kan antara mungkin mulai dari antara SMP dengan SMA. SMA, Ustaz, ya. Iya, itu kan sudah dimakan pemuda. Kalau sudah perguruanku itu kan sudah dewasa. Iya, perguruan tinggi. Ya, mahasiswa ya, sudah Iya, dikatakan mahasiswa, mahasiswa, iya. ya. Sudah dewasa. Iya. Saya kira begitu. Jadi Iya. harus pendidikan. Ya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini. Mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan tadi, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini taubat semua ulama mengatakan adalah hukumnya wajib. Wajib mengakui semua kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Kesalahan kepada sama manusia. Jangan kita nanti tergolong orang-orang yang bangkrut atau disebut dengan al-muflis. Taubat ini, kesalahan kepada Allah itu mudah diampuni oleh Allah. Tapi kesalahan kepada sesama manusia itu adalah sangat berat. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang itu kalau masih banyak dosa-dosa di antara sama manusia yang belum diampuni, belum diakui, belum saling memaafkan dan seterusnya. Allah tidak akan mengampuni. Kemudian janganlah kita menjadi orang meninggal dengan mati mendadak. Apapun penyebabnya. Karena orang tidak akan meninggal kalau tidak ada penyebabnya. Dan salah satu penyebabnya adalah COVID. Ya. COVID ini penyebabnya. Jadi orang menyebabkan meninggal. Berapa puluh ribu saudara-saudara kita meninggal dengan COVID. Iya. Tetapi biarlah meninggal dengan COVID. Yang penting jangan meninggal dengan mati mendadak. Apa itu mati mendadak? Ialah orang yang mati meninggal tidak sempat bertaubat, mengakui kesalahannya kepada Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa janganlah kita menjadi orang yang bangkrut, tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat atau taubatan nasuha, dan Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang ketika ia tidak saling mengampuni sesama manusia yang mempunyai kesalahan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mimbar Agama Islam pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Ase MPD, merupakan dosen IAIN Palu. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita sehat berjumpa kembali. Syukron jazakumullah khairan katsir Ustadz. Afwan. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mimbar Agama Islam pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kasih banyak Ustaz.